Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 19622011136. Saya dari kelas 5 Shift 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian teori perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 nomor 166. Apa itu perilaku konsumen? Adalah suatu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau keinginan mereka. Setelah itu, perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut. Orang yang kepentingan utamanya yaitu adalah pemasaran. Setelah itu, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2017 nomor 27, dalam melakukan konsumsi pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya faktor budaya. Faktor budaya itu di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada budaya. Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Yang kedua yaitu subbudaya, adalah lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Dan yang terakhir yaitu ada kelas sosial. Kelas sosial di sini mempunyai arti yaitu lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Faktor yang kedua yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ya ada kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kelompok primer, ada kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan terakhir yaitu kelompok disosiatif. Kelompok referensi tadi kan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama itu kan ada kelompok primer. Kelompok primer di sini artinya sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan. Contohnya itu yang pertama ada keluarga, ada teman, tetangga, dan rekan kerja. Terus yang kedua yaitu ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder artinya sebuah kelompok di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan. Contohnya itu yaitu masyarakat. Habis itu yang ketiga itu adalah kelompok aspirasi, adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Terus yang terakhir yaitu ada kelompok disosiatif, adalah sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku
yang tidak bisa diterima individu. Selain kelompok referensi tadi, yang kedua yaitu ada kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan si pembeli. Kelompok keluarga atau keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada keluarga orientasi, yaitu orang tua dan saudara kandung, dan yang kedua yaitu adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembeli. Terus yang ketiga yaitu ada peran dan status. Peran adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran menyandang status. Selanjutnya itu adalah faktor pribadi. Faktor pribadi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup. Yang kedua yaitu pekerjaan dan keadaan ekonomi. Yang ketiga yaitu adalah kepribadian dan konsep diri. Kepribadian di sini merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Terus yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup di sini atau pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini dibagi menjadi 4, yaitu ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Di sini ada arti dari persepsi. Persepsi adalah suatu proses ketika seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dan memori terbagi menjadi 2, yaitu ada memori jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu dilihat dari pengkonsumsian suatu produk. Perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu ada perilaku konsumen rasional, yang artinya suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan, yaitu yang pertama ada produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin dan baik. Dan yang kedua yaitu ada perilaku konsumen irasional. Artinya yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya yang pertama itu ada tertarik dan terpukau pada promosi iklan atau surat kabar atau media sosial. Terus yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek yang terkenal. Terus yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestise. Selanjutnya, terdapat 2 teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal di sini artinya kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan indifference curve atau pendekatan ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Dan yang terakhir, dalam teori perilaku konsumen juga terdapat 2 pendekatan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu yang adalah pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal, atau yang bisa disebut dengan pendekatan indifference curve.
Sekian materi tentang hari ini, yaitu teori perilaku konsumen. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dari segi penjelasan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.